أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب Ayol ikhwah wal akhwat, abna'i talabah, para mahasiswa mahasiswi di kuliah Ulum Syar'iyyah wal Arabiyah. Walhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan hari ini, pagi ini. Insyaallah kita akan melanjutkan dars kita di durus untuk musa'adah teman-teman yang kuliah di kuliah Ulum Syar'iyyah wal Arabiyah pada mata pelajaran fikih dan alhamdulillahirabbil alamin kita saat ini dars kita saat ini berada di bulan Ramadan yang mubarak yang penuh dengan keberkahan di mana teman-teman mahasiswa-mahasiswi sedang berpuasa semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita tahun ini, baik puasanya atau qiyamul lainnya atau ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan dars kita dalam mata pelajaran fikih, kuliah fikih, dan kita membahas kitab Bidayatul Mutafaqih yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala di syarah dalam tafriqat kita. Tafriqat mata kuliah fikih ini oleh Syekh Dr. Nur Sya'lan hafizahullahu taala. Baik, wasalna fi fadlillahi taala, kita sampai pada kitabun nikah. Pembahasan tentang kitabun nikah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab akamun nikah wa nadhar. Bab tentang hukum-hukum nikah dan nadhar. Di sana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang makna nikah secara lughah dan syar'inya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian hukum-hukum nikah, ada yang mustahab, kemudian wajib, yang mubah, kemudian haram. Kemudian pembahasan berikutnya tentang adzabitu tsani, ketentuan yang kedua tentang pandangan seorang laki-laki yang untuk memandang, menazar seorang wanita merdeka yang sudah balik. Di sana hukumnya haram kecuali ada beberapa keadaan, ada 8 keadaan yang dibolehkan. Dan ini sudah kita bahas. Di antaranya memandangnya seorang laki-laki merdeka untuk kepada seorang wanita yang merdeka yang balik itu haram pada 8 keadaan. Itu di antaranya melihat orang yang sudah tua, al-ajuz, yang dia sudah tidak keinginan untuk menikah. Kemudian juga nazar dalam rangka untuk persaksian, kemudian nazar dalam rangka untuk mengkhidbah seorang wanita untuk menikahi, niat untuk menikahinya. Kemudian nazar terhadap mahramnya. Ini batas-batasannya sudah kita bahas. Kemudian nazar seorang budak pada tuannya, tuannya yang ini pada bagian-bagian yang biasa nampak saja. Kemudian
nazarnya seorang yang sudah ya tidak mampu lagi, ya tidak punya keinginan terhadap wanita. Dan nazarnya seorang dokter untuk mengobati ya pasiennya, ini juga sudah kita bahas. Ya, kemudian nazarnya seorang suami kepada istrinya. Kemudian bab rukun nikah wa syurutuhu, rukun nikah dan syarat nikah. Ya, ini juga sudah kita bahas. Untuk nikah itu ada 2 rukun, ya, ijab dan qabul. Kemudian syarat sahnya nikah, ya, syarat-syarat sahnya nikah, ya, seperti ta'yinuz zaujain, harus jelas di antara 2 mempelai, ya, itu siapa, ya, calon suami, calon istrinya itu harus jelas. Kemudian ada ridho dari keduanya, ya. Kemudian syarat yang berikutnya, uluhuma minal mawani, ya, terbebas dari penghalang-penghalang. Kemudian disyaratkan adanya wali, ya, karena la nikaha illa biwalin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan juga syarat yang kelima yaitu adanya syahadah, yakni saksi, ada saksi. Taib. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Taib. Kemudian, ya, al-babu tsani, bab yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu babul muharramat fi nikah. Ya, bab muharramat fi nikah. Ya. Taib. Babul muharramat fi nikah ay an-niswah allati yahrumu 'ala rajul an yatazawwaja bihinna. Yakni wanita-wanita yang diharamkan untuk seorang laki-laki menikahinya. Ya, muharramat, yakni wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya. Wa fihi arba'atu dawabit. Ya, di sana ada 4 ketentuan. Ad-dabitul awal, ketentuan yang pertama, al-muharramat salah satu anwa'. Ya, al-muharramat, ya, wanita-wanita yang haram dinikahi itu ada 3 jenis. Yang pertama muharramat tahriman mu'abbadan. Muharramatun tahriman mu'abbadan. Yakni wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Ai alal abad. Ya, untuk selamanya. La yajuzu li rajul an yatazawwaja bihina bihali mahma kanat al-dzurub wal dzurub tahilu dzalika fahiya muharramat 'alal abad. Yani wanita-wanita yang selamanya itu haram dinikahi. Tidak boleh menikahi mereka untuk selamanya dalam kondisi apapun. Ya, muharramat untuk selamanya. Ya. Kemudian wa tahriman muaqqatan. Ya, tahriman muaqqatan ay muaqqat wa yazulu ta'kid ba'da muddatin. Dan ini yang haram dinikahi untuk waktu tertentu, untuk sementara. Ya, boleh untuk kemudian setelah beberapa waktu berikutnya. Ya, artinya hanya sementara. Ketika kondisinya sudah berbeda maka boleh. Dan ini ada pembahasannya. Jadi yang kedua ini tahriman muaqqat. Ya, muharramat wanita-wanita yang dinikahi untuk sementara. Yang tidak boleh, yang haram dinikahi tapi dalam kondisi untuk sementara. Kemudian asalis yang ketiga tahriman tari'an. Ya, tahriman tari'an ay muharramat tahriman tari'an. Haram dinikahi karena tari, karena sebab. Ya, ai liwujudi mani, karena adanya penghalang. Fa idza zalal mani jaza nikahu bihinna. Ketika ya, penghalang-penghalang pernikahan tersebut ya, hilang, maka boleh menikahi mereka. Ya, ini yang ketiga yakni tahriman tari'an. Yang haram, wanita-wanita yang haram dinikahi ya, karena sebab tertentu atau karena keadaan tertentu. Baik. Kita bahas ad-dhabitu tsani, tentuan yang kedua,
al-muharramat tahriman mu'abadan arba'atu aqsam. Ya, wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya itu ada 4 jenis. Terbagi menjadi 4. Ai an-niswah allati yahrumu 'ala rajul. Ya, 'ala rajuli an yatazawwaja bihina 'alal abad arba'atu aqsam. Wanita-wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki ya untuk selamanya itu ada 4. Ya, ada 4 pembagiannya. Wa hunna ijmalan tis'ata asyrata imra'atan, yang secara global ya secara umum itu ada 19 wanita yang haram dinikahi ya selama-lamanya. Ya, dan kita akan ringkas ya pada pembahasan ini. Ya, akan ringkas. Secara ringkas kita sebutkan sab'un nisa'in muharramat ala rajul mina nasab. Ada 7 wanita yang diharamkan untuk seorang laki-laki ya karena nasab. Karena faktor nasab. Ya, nasab itu jalur kerabat. Ya. Kemudian yang kedua, sab'un misluhunna minarodha. Ada wanita-wanita yang dinikahi, yang haram dinikahi selamanya itu karena ya, persusuan. Ya, karena rodoah, karena persusuan. Wa arba'un minal musaharah. Kemudian 4 wanita yang haram dinikahi karena musaharah, yakni karena adanya faktor pernikahan. Ya, karena adanya faktor musaharah, hubungan pernikahan. Ya, wanita yang haram dinikahi karena adanya faktor hubungan pernikahan. Wahidah bisa babi sabab. Bisa babi wa li'an. Dan 1 wanita yang haram dinikahi selamanya karena adanya sebab. Sebab tersebut adalah li'an. Ya, karena saling meli'an. Ya, melaknat di antara ya, suami dan istri. Ya. Taib. Ya. Qala arba'atu aqsam, ya, disebutkan ada 4 pembagian, 4 jenis. Awalu hadhil aqsam wa haramat binasab. Yang pertama adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab nasab. Yang dimaksud dengan nasab yakni huwa alaqah wiladah. Ini hubungan ya kelahiran, karena hubungan kelahiran. Ya, karena hubungan kelahiran. Ya, fal ummu alaqatuha bibniha alaqatun nasab. Maka seorang ibu hubungan dengan anaknya, anak laki-lakinya itu adalah hubungan nasab. Amma man tasara bainal mustama'at al-misriyah khassa anna nasab wa alaqah musaharah. Ya, adapun yang tersebar di masyarakat Mesir ya secara khusus ya, tapi ini disebutkan oleh Syekh yang dimaksud dengan nasab di sini adalah musaharah. Ya, anan ya, anna waladan zauja yusamiha ar-rajul fi biladina ya nasibi walakin aswab anna hadza sahr. Ya, ini salah satu bentuk dari misalnya ya orang tua istri misalnya ya atau mertua ya. Ini perbedaan istilah mungkin ya, Allah alam. Yang jelas yang pertama ini adanya wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab nasab. Ini karena kelahiran. Ya, karena kelahiran. Ya, contohnya adalah ibu. Ya, ibu, maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibunya. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibunya. Ya, dan ke atas. Ya, maka selain ibu juga neneknya. Ya, neneknya ke atas lagi. Mbah buyutnya misalnya. Maka mereka adalah wanita-wanita mahram dari jalur nasab. Ya, secara nasab tidak boleh dinikahi, termasuk yang haram selamanya. Ya, termasuk ibu dari bapak, ya, ibu dari nenek. Ya, mereka disebut muharamat karena sebab nasab ya, karena kelahiran. Ya, kemudian ya mungkin tidak dibahas di sini, ya, yang lain selain ibu, kalau di sini disebutkan ibu ya.
Secara ringkas mungkin ada, kalau ibu kan jalur atas, yang bawah misalnya seorang anak perempuan, cucu perempuan, ya itu juga termasuk mahram. Kemudian ke samping itu ada ya ukhtus syakik atau ukhtul lil ab, ya saudara perempuan, ya itu juga termasuk mahram, baik saudara perempuan kandung atau sebapak atau seibu itu juga termasuk mahram. Kemudian selain itu ada ya keponakan perempuan, misalnya kita punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, ya keponakan perempuan itu juga termasuk mahram. Ya kemudian ammah, ya ammah itu ya bibi dari jalur ayah, ya bibi atau bule atau tante dari jalur ayah disebut ammah, itu juga termasuk mahram karena sebab nasab. Kemudian khalah, bibi dari jalur ibu, ya. Nah itu ada kalau dalam Al-Qur'anul Karim ya disebutkan di surah An-Nisa. Yang ini teman-teman kalau menghafal tentang siapa mahramnya ya dari jalur nasab ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah An-Nisa. Ya, Allah firmankan hurimat alaikum ummahatukum. Ya, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan juga anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum, bibi-bibi kalian dari jalur ayah, wa khalatukum, khalah kalian, bibi dari jalur ibu, wa banatul ah, ya anak-anak keponakan-keponakan kalian. Ketika punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, ya keponakan ya dari saudara laki-laki. Kemudian ada keponakan perempuan dari saudari perempuan misalnya. Nah, mereka semua nasab. Ya, sebagaimana firman Allah, "Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Di surah An-Nisa ayat 23. Baik. Kemudian yang kedua, fal musaharah hiyal qarabah bisa babi nikah. Ya, musaharah dia ya muharamat, termasuk di antara muharamat karena sebab pernikahan. Karena sebab pernikahan. Amal qarabah bisa babil wiladah. Itu sama nasab. Ya kalau yang tadi karena kekerabatan itu disebabkan karena kelahiran, itu disebut dengan muharamat karena nasab. Adapun karena musaharah itu karena pernikahan. Ya, karena pernikahan. Ya. Fa abu rajul alaqatihi bihadzal rajul. Ya, nasaba ala til'a bi benihi nasab. Wa alaqatul akhi bi akhihi nasab. Wa alaqatul ibn bi abihi nasab. Wa alaqatul wal bin wal khal wal khala ila ghairi dzalika kama sayati alaqatun nasab. Ya tadi ya seperti seorang laki-laki hubungannya dengan ayahnya, ya dengan anaknya, ya dengan saudaranya, dengan ponakannya, itu karena sebab nasab. Adapun musaharah, ya musaharah itu ya karena sebab pernikahan. Karena sebab pernikahan. Ya. Misalnya ya yang termasuk di antara musaharah ya karena sebab pernikahan ya ada misalnya mertua, ya menantu, ya robibah dan lainnya. Taib. Wahunna sab'un ay sab'un nisa'im wa haramat ala rajul bisa babi nasab. Ini kemudian diulang lagi oleh Syekh bahwasanya ada 7 wanita itu menjadi mahram karena sebab nasab. Ya, yaitu al-um, ya, jadi sudah kita sebutkan al-um, al-bin, ya, anak perempuan, al-ukhtu, saudari perempuan, ammah, ya, bibi dari jalur ayah, khalah, bibi dari jalur ibu, bintul ya keponakan dari saudara laki-laki, bintul ya keponakan dari jalur, ya keponakan dari saudari
ya, perempuan, ya, dan ini Allah sebutkan di surah An-Nisa, ya, ayat 23. Allah firmankan, "Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Ya, diharamkan kalian menikahi ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari perempuan kalian, bibi-bibi kalian, ya, kemudian khalah kalian, bibi dari jalur ibu, kalau ammah tadi bibi dari jalur ayah, kemudian banatul ya, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti, keponakan perempuan dari jalur, ya, keponakan perempuan dari saudari perempuan. Taib. Kemudian muharamat birodok, perempuan yang haram dinikahi karena rodok, ya, karena rodok, ya, ini karena, ya, persusuan, ya, karena susuan, ya. Dan ini ada 7 juga, wahuna sab'un kal muharamat binasab. Ini ada 7 sebagaimana disebutkan, ya, ya, apa yang haram diharamkan, wanita-wanita yang haramkan dalam nasab. Artinya perempuan yang haram dinikahi karena persusuan itu ada 7 wanita, ya, karena sebab susuan ini. Dan Al-Quran menyebutkan 2, ya, dari mereka, ibunya dan anak perempuannya. Ya, adapun rinciannya, kalau secara rinci itu al-minarodo, ya, ibu susuan. Ini termasuk di antara mahram karena persusuan. Wal bintu minarodo, ya, anak perempuan dari ibu yang disusui, ya, ibu yang menyusui, ya. Kemudian wal ukhtu minarodo, saudari perempuan, ya, sesusuan, ya. Jadi yang disebutkan ini al-minarodo tadi, ya, ibu susuan, wanita yang menyusui, ya, wanita yang menyusui. Kemudian wal bintu minarodo, anak perempuan, ya, ibu tersebut, ibu yang menyusui tersebut. Ya, jadi misalnya seorang itu, ya, seorang ibu, ya, melahirkan kemudian punya bayi, ya, bayi yang belum 2 tahun, kemudian disusukan kepada wanita lain, ya, yang kepada wanita lain sebanyak 5 kali susuan kenyang. Ini ada pembahasan tentang rodoah, ya, nanti insya Allah. Nah, kalau sudah 5 kali susuan, maka ibu tersebut menjadi ibu, ya, susuan anak tersebut, sehingga dia menjadi mahram. Demikian juga anak perempuannya, anak perempuan ibu tersebut. Kemudian saudari, ya, saudari perempuan ibu tersebut. Kemudian bibi, ya, seperti jalur nasab ini sama, ya, bibi, ya, dari, ya, misalnya si ibu tersebut punya, ya, saudara, ya, ya, laki-laki, ya, punya amah, ya, bibi dari jalur ayahnya, dari rodok itu tersebut. Kemudian khalah mina rodok, ya, bibi, ya, dari rodok susuannya. Kemudian bintul mina rodok, keponakan dari saudara laki-laki, dari ibu susuannya. Kemudian bintul ya, keponakan dari, ya, saudari perempuan dari ibu susuan tersebut. Baik. Ini wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab susuan. Ada 7 seperti dalam, ya, muharamat secara nasab. Ya, selain ibu, kemudian juga anak perempuannya, ya, saudari ibu tersebut, ya, bibi, hola, nah, ya, ponakan lagi, ponakannya, ya, dan juga, ya, ponakan dari saudari perempuan. Ya, taib. Ya, ini mengapa, ya? Karena dalam hadisnya, ya, inna rodo'ah tuhrimu matuhrimul wiladah. Ya, bahwasanya susuan itu mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Ya, oleh kelahiran. Taib. Kemudian muharamat bil musaharah. Ya, muharamat bil musaharah. Ya, muharamat karena sebab, ya, pernikahan. Ya, muharamat karena sebab pernikahan.
yakni hubungan pernikahan. Ya, misalnya, ya, wahuna arba, ya, di sana ada 4. Yang pertama ummu zaujah. Ummu zaujah adalah, ya, ibunya istri. Ibunya istri berarti apa? Ya, mertua. Mertua ini termasuk mahram selamanya. Ya, ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka ibunya menjadi mertuanya itu mahram selamanya. Fabi mujaradil akad tahrumu ummu zaujah ala rajul tahriman muabadan. Ya, maka karena sudah akad nikah, misalnya ya, seorang itu menikah, ya maka ibu istri ini menjadi mahram selamanya. Ya, menjadi mahram selamanya. Ya, kalau pas kita mertua, ya, mertua ini termasuk di antara mahram muabad. Ya, ya termasuk nanti apa? Nenek, nenek dari istri. Ya, karena Allah firmankan wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu istri kalian, ini mertua. Ya, kan ketika seorang sudah akad nikah dengan seorang wanita yang menjadi istrinya, maka ibunya, kemudian neneknya, ya, itu menjadi mahram mu'abbad. Tapi kemudian bintu zaujah al-madkhul bi ummiha, anak istri yang dia sudah, ya, kumpul, ya, menggauli ibunya, sudah menggauli ibunya. Ini anak perempuan istri, ya, kalau bahasa kita ya anak anak perempuan istri itu apa? Anak tiri itu ya. Ya. Anak tiri, ya. Taib. Anak perempuan istri bintu zaujah yang sudah, ya, dikumpuli. Fa in tazawwaja rajulun bi imra'atin wa kana laha bint. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dia yang wanita tersebut sudah memiliki anak perempuan. Fahadhil bin tahrumu ala rajul tahriman mu'abadan. Maka ketika sang laki-laki ini sudah menikahi ibunya, ya, sudah menggaulinya, maka sang anak perempuannya istri ini menjadi mahram mu'abbad selamanya. Ya, akan menjadi mahram selamanya. Ya, idza dakhala bi ummiha la bi mujaradil aqd. Ini disyaratkan apa? Kalau sudah dukul, ya, sudah apa istilahnya kumpul menggauli ibunya. Tidak hanya sekedar akad, ya, tidak hanya sekedar akad. Ya. Ai anak akda ala imra'atin, ya, summa talaqaha qabla dukhul falahu an yatazawwaja bibnatiha. Ya, bahwasanya akad terhadap seorang wanita, kemudian kok ternyata dia setelah itu dia mentalaknya sebelum menggauli tersebut. Misalnya ada seorang wanita janda yang punya anak perempuan, ya, kemudian laki-laki ini, ya, sudah akad dengan, ya, janda tersebut, akan tapi kemudian mentalaknya sebelum menggauli janda tersebut, kemudian menikahi anak perempuannya, maka ini boleh. Syaratkan belum dukhul, belum menggauli ibunya. Ama indah kalau biha falayajus. Akan tapi kalau sudah akad kemudian sudah mengumpul ibunya, ini menjadi mahram selamanya. Jadi mahram selamanya. An yatazawwaja bibnatiha li'annaha tahrumu alaihi tahriman mu'abadan. Karena menjadi mahram untuknya, menjadi mahram selamanya. Wa zaujatul ibn. Ya, demikian juga yang termasuk di antara mahram karena musahara, ya, karena pernikahan, ya, karena hubungan pernikahan adalah anak apa istrinya anak, ya, menantu kalau bahasa kita, ya, istrinya anak, ya. Kalau yang tadi, ya, anak perempuannya istri yang sudah digauli, atau kalau Al-Quran sebutkan di surah An-Nisa itu dengan robaib, robaiyah, ya. Bagaimana firman Allah, wa robaibukumul lati fi hujurikum minan nisaikum
allati dakhaltum bihinna. Ya, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri yang sudah digauli. Ini Allah sebutkan di surah An-Nisa. Sedangkan ini ya zaujatul ibn yakni istrinya anak, yakni menantu wanita maksudnya. Ya, kemudian juga nanti istrinya cucu ya. Ini juga termasuk mahram. Ya, Allah firmankan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian, artinya menantu. Ya, fazaujatul ibn muharramah ala rajul tahriman muabadan. Maka istri anak ya ini menantu perempuan, menantu wanita ini menjadi mahram bagi seorang laki-laki tahriman muabad, mahram selamanya. Ya, karena kalau sudah akad sudah. Ya, kalau yang tadi yang robaib tadi disyaratkan harus sudah dukhul, sudah menggauli ibunya. Kan tapi kalau menantu anak tersebut sudah akad nikah dengan ya calon istrinya, maka sudah menjadi mahram mu'abbad. Kemudian yang berikutnya yang termasuk di antara muharramat bil musahara, ya wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab ya hubungan pernikahan, yakni zaujatul ab. Ya, istrinya ayah. Ya, istrinya ayah. Istrinya bapak. Ya, istrinya bapak. Ya, fazaujatul ab kadzalika tahrumu ala rajul tahriman muabadan. Ya, maka istrinya ayah ini termasuk di antara yang haram selamanya. Mahram yang tahriman muabadan yang haram selamanya. Taib ya para mahasiswa mahasiswi abna talaba di kuliah ulum syariah wal arabiyah. Kemudian disebutkan oleh Syekh wa muharramat bi sabab. Ya muharram ya muharramat bi sabab mahram karena satu sebab. Wa huwa li'an, itu adanya li'an, saling melaknat antara seorang suami dan istrinya. Fa idza la'ana ar-rajul imra'atahu wa hadasat mula'ana ya, ya nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Wa hadasa firqah li'an fatahrumul mar'ah 'ala dzalika rajul alladzi la'anaha wa huwa zaujuha tahriman 'alal abad. Ya, ketika suami istri ini ya sudah saling melaknat ya, misalnya keduanya menuduh berzina, kemudian bersumpah, keduanya saling meli'an, ya ada babnya insyaallah nanti, maka suami istri ini harus dipisahkan selamanya. Ya, selamanya sudah mahram selamanya. Taib. Tsumma ad-dhabitu tsalis al-muharramat tahriman muaqqatan qisman. Yang termasuk di antara mahram yang diharamkan secara temporal, secara sementara. Ya. Dinikahi yang haram secara temporal, sementara. Taib. Yang pertama haramat li ajlil jam'i. Yang pertama haram, mahram itu karena sebab penggabungan. Wahunal jam'u bainal mar'ati wa ukhtiha. Misalnya menggabungkan antara seorang wanita dan saudarinya. Au khalatiha, atau menggabungkan antara seorang wanita dan bibiknya ya, dari jalur ibu. Au ammatiha, menggabungkan seorang wanita dari wanita dengan bibiknya dari jalur ayah. Maka ini termasuk di antara mahram yang muaqqat yang untuk sementara. Taliman anahu mutazawwijun bi imra'atin fa hadhil mar'ah la yajuzu lahu an yasma' bainaha wa baina ukhtiha. Ya, ketika seorang ya menikah dengan seorang wanita, ya dia tidak boleh ya juga menikahi saudari wanita tersebut. Ya, tidak boleh menggabungkan dua wanita yang bersaudara dalam ya satu pernikahan. Ya, baik nanti secara dia saudari karena nasab atau karena susuan. Ya. Taib. Wala bainahuma baina halatiha aw amatiha, dan juga tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibiknya, bibik dari jalur ibu, khalah ataupun amah dari jalur ayahnya. Fa in talaqaha wa intahat aidah lahu an yatazawwaja bi ukhtiha aw an yatazawwaja bi halatiha aw an yatazawwaja bi amatiha.
Ya, kalau digabungkan ini tidak boleh. Ya, haram karena penggabungan. Kalau antara wanita dan saudarinya atau bibinya. Tapi kalau kemudian sudah ditalak, ya sudah ditalak, ya seorang laki-laki mentalak istrinya, kemudian menikahi saudari perempuan istrinya, maka ini boleh. Atau menikahi bibi istrinya, ini boleh. Ya, yang tidak boleh itu sementara ketika apa? Dikumpulkan. Ya, haram karena penggabungan. Ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yujma la yujma'u bainal mar'ati wa amatiha. La yujma'u bainal mar'ati wal amatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Dan ya, tidak boleh digabungkan, maksudnya digabungkan dalam satu pernikahan, ya. La yujma' bainal mar'ah wa amatiha, tidak boleh digabungkan dalam satu pernikahan antara seorang wanita dengan ya amahnya, bibinya dari jalur ayah. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Ya, dan juga tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya jadi jalur ibu. Taib. Wa kadzalika fi qouli ta'ala, dan ini juga ada dalam firman Allah Ta'ala, wa anta jama'u bainal uhtaini illa ma qad salaf. Ya. Dan janganlah ya, menggabungkan di antara dua saudari kecuali yang sudah berlalu. Ya. Diharamkan menghimpun ya, dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Ya. Taib. Kemudian muharamat li ajlil adat, yang diharamkan karena adat ya bilangan atau jumlahnya. Wa hunna ziyada ala rabi'ah. Hadzi amrun muaqqat. Ya, ini adalah tambahan dari yang empat ini, dari yang empat tadi. Ya. Menambahkan batasan beristri, memiliki istri itu kan empat. Wa hunna ziyada ala rabi'ah. Hadza amrun muaqqat. Ya. Menambah istri yang setelah yang keempat berarti kelima, ya ziyadah ala robi. Ini pengharamannya sementara. Taib, ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ya. Bibi dari istri ini termasuk mahram dalam pernikahan, ya. Ya, bibi kemudian saudari perempuan, ya. Ini mahramnya sementara ya. Artinya dia bukan mahram. Ya, sehingga tidak boleh seorang itu kemudian berduaan dengan iparnya, ya, saudari istrinya, ya, saudari perempuan istrinya, tidak boleh ya berduaan dengan bibinya, ya, dari jalur ayah ataupun ibu. Artinya yang kalau di masyarakat kita ini sering dilanggar ya, ya mungkin dianggap sebagai keluarga ya bibinya, seperti itu ya. Maksudnya ini diharamkan secara sementara kalau digabungkan. Ya, misalnya seorang tertarik ya juga dengan saudari istrinya, dengan bibi istrinya, ini digabungkan tidak boleh. Namun kalau kemudian sang istri misalnya qadarullah wafat, ya, kemudian suami ini ingin menikahi bibinya, ini boleh. Kan tapi kalau masih terikat pernikahan dengan sang istri, bibi ini termasuk ya apa? Bukan mahram, yang juga kita harus ada batasan-batasan termasuk wanita ajnabiyah. Sehingga tidak boleh berduaan, boncengan dengan bibi istri, ya, termasuk juga dengan ipar. Ya, sehingga banyak kejadian ya, yang juga viral itu ya, kalau nggak salah itu ipar adalah maut seperti itu ya. Allah taala alam. Taib. Kemudian taib. Kemudian muharamat li ajlil adat. Ya, mahram karena jumlah. Artinya seorang laki-laki batasan istilah adalah empat. Ini ya maka tidak boleh menikahi yang kelima dan seterusnya. Indahu arba' minan niswah. Mutazawijun min arba'in falaisa lahu an yatazawwaju minal khamisah. Tidak boleh menikahi yang kelima karena batasannya apa? Empat. Illa an yatliqa
Ya, ihda haula'il arba'ah, kecuali salah satu itu ditalak. Ya, talak kan kemudian kalau istrinya 4 ditalak satu jadi 3, maka masih ada 1 kosong misalnya. Maka bisa batasnya sampai 4. Wantan tahi aidatun tilkan mutlaqah. Ya, kemudian berakhirnya masa iddahnya. Wa yatazawwaju ba'da dzalika bi ukhra fatakunu khamisah wa hadza lil khur wa 'ala tsaniyah lil 'abd. Ya, ini untuk yang merdeka batasannya 4. Artinya setelah 4 itu tidak boleh nambah lagi. Ya. Kecuali kalau salah satu ditalak jadi 3 kan, maka boleh digenapi 4 itu ya. Kemudian ini untuk khur yang merdeka 4. Adapun yang budak itu dibatasi 2. Ya, lil khuri an yatazawwaja bi arba'ati niswah, untuk orang laki-laki merdeka itu boleh menikahi 4 wanita. Amal abdu falaisa lahu an yazida ala isnain. Adapun untuk budak maka tidak boleh nambah dari 2, maksimal 2. Taib. Kemudian adzabitu rabi al-muharramat tahriman aridon asyrah. Yang berikutnya adalah mahram yang haram ya karena aridon ya. Taib. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena suatu sebab atau karena keadaan tertentu. Ya, ini ada 10. Ya, tahrumu ala rajul tahriman aridon. Ya, seorang laki-laki itu ya dilarang atau haram baginya menikahi seorang wanita karena satu sebab tertentu. Ya, atau karena suatu keadaan tertentu. Laisa lahu an yatazawwaja minha li'anna hunaka mani yamna'uha minaz zawatu bihi, karena ada penghalang untuk menikahinya. Di antaranya yakni al-muzawijah, yakni wanita yang sudah ya bersuami, ya wanita yang sudah bersuami, fala yajuzu lahu an yatazawwaja min imra'atin musina mutazawwijun la yajuzu lahum. Wanita yang sudah bersuami ya maka tidak boleh menikahinya, ya menikahinya, ini haram. Kemudian yang kedua al-mu'tadah, ya mu'tadah yaitu wanita yang masih menjalani masa iddah, imra'at ya imra'atun fi zamanil iddah, ya yang masih menjalani masa iddah, mutlaqah atau armalah, ya la yajuzu lahu an yataqaddama laha wala an yankiha fi muddatin iddatiha. Tidak boleh seorang itu kemudian menikahi wanita yang masih menjalani masa iddah. Kemudian yang ketiga al-mustabro'ah. Ya, mustabro'ah ini wanita yang istibro, ya, yang belum selesai masa istibroknya. Istibro adalah masa menunggu ya seorang tersebut bersih. Ya, alati tastabro'u bihaidihi. Bersih dari ya haidnya, memastikan bahwa rahimnya itu kosong. Ya, ima ya zina kanat waqi'ah fi zina au bi ghasbi nasallallahu alafiyah ya. Kemudian ini wanita yang ya istibro itu memastikan bahwa rahimnya bersih. Ya, seperti orang yang berzina itu yang auzubillah ya. Nasallallahu alafiyah. Atau ya muhtadi'ah tastabra'u bi haidiha aidon. Ya, orang yang terkena khulu ya, yang dia memastikan ya istibro, memastikan bahwa rahimnya itu kosong. Ya, au manakuha nikahan syabbah. Ya, dan intinya nanti akan ada penjelasannya di bismillah taala tentang pembahasan ini. Kemudian azaniyah hatta tatuba. Kemudian yang diantara wanita-wanita yang haram dinikahi karena satu sebab keadaan tertentu adalah ya seorang pezina, wanita pezina yang ya sampai dia bertobat. Wanita berzina yang wanita pezina sampai dia bertobat. Ini termasuk diantara yang haram dinikahi karena sebab atau keadaan tersebut. Ya kalau ini dipastikan betul-betul wanita tersebut bertobat. Ya, ini ya, tadi wanita yang bersuami ini tidak boleh dinikahi ya. Kemudian wanita yang masih menjalani masa iddah tidak boleh, yang dia masih istibro, memastikan ya
ya harus masa apa istilahnya masa istibro itu masa menunggu untuk betul-betul bersih. Kemudian wanita berzina yang ya sampai dia yang bertobat betul-betul bertobat. Ya. Azaniyah itu laisa laha an yatatazawwaja min rajul afif ila an tatuba wa tatharu taubatihi. Kalau betul-betul sudah ya menjaga kehormatannya, dia sudah betul-betul nampak ya taubatnya dan tastabro. Dia istibro, menunggu bersih, dipastikan bahwa rahimnya kosong. Kemudian al-mutlaqah ya salasan hatta tankiha zaujan ghairah. Termasuk di antara yang haram dinikahi karena suatu sebab tertentu yaitu wanita yang ditalak 3 oleh suaminya ya yang sudah terjatuh talak 3. Fa in talaqa rajul imra'atahu thalatha talaqat, karena seorang laki-laki sudah mentalak istrinya 3 kali talak ya bainat wa hadasat firqa bainahuma, ya kemudian terjadi pisah di antara keduanya, ya harus dipisah. Falaisa lahu an yatazawwaja biha martan ukhra, maka tidak bisa balik lagi ke istrinya yang sudah ditalak sampai 3 ini. Ya, kalau masih talak 1, talak 2 itu masih bisa, tapi kalau sudah talak 3 tidak bisa. Ya, illa antan kiha zaujan ghaira, kecuali kemudian sang wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Zawajan tamah, yang kemudian dia betul-betul ya menikah ya dengan sempurna dengan laki tersebut, wa tadzuqu asilatihi wa yadzuqu zauj al-akhar asilataha, summa in hadatsat baina ulaika talaq ya. Ya, misalnya seorang wanita yang sudah talak oleh talak 3 suaminya tidak bisa kembali kepada suaminya kalau dia ingin balik lagi. Ya, sudah harus pisah. Ya, kecuali apa? Ya, dengan dia dinikahi kemudian menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang wajar yang sempurna, kemudian di antara ya kemudian dengan laki-laki tersebut sudah terjadi hubungan ya digauli hubungan suami istri yang betul-betul ya saling menikmati, kemudian ya ditalak oleh oleh suaminya tersebut, maka baru bisa antar ji'a lahu wa yatazawwajah, baru kemudian bisa kembali kepada ya suaminya yang pertama, ya bi'aqdin, jadi dengan akad baru, wa mahr, jadi ya, dengan mahar baru, ya binaan, jadi dengan bangunan pernikahan yang baru. Kemudian di antara ya wanita yang haram dinikahi karena suatu sebab atau keadaan tertentu adalah al-muhrimah, yakni wanita yang ihram. Ya falaisa li rajul an yatazawwaja bi imratin muharram, ya fayahrumu aqd ya muhrimah ya, bi imratin muhrimah fayahrumu aqdu nikah halal ihram. Maka diharamkan ya menikahinya ketika dia masih menjalani ihram, memakai pakaian ihram ya ketika haji ataupun umroh. Ya, dan ini sudah dijelaskan ketika pembahasan tentang haji atau umroh, tentang ya muhrim, wanita-wanita yang muhrimah, wanita-wanita yang memakai pakaian ihram, dan ini ihram. Kemudian al-muslimah lil kafir, di antara wanita yang haram dinikahi karena suatu sebab atau keadaan tertentu adalah muslimah, wanita muslimah untuk dinikahi laki-laki kafir. Ya, wanita muslimah ya tidak boleh dinikahi laki-laki kafir. Ya, meskipun kitabian ya, dari ahlul kitab. Kemudian al-kafirah di muslim, ya, ya, wanita kafir ya untuk dinikahi pria muslim. Ya, wanita kafir ini yang selain kitabiah, misalnya orang Hindu, Buddha, ya, amal kafirah kitabiah, adapun wanita kafirah ahlul kitab, maka boleh dinikahi laki-laki muslim. Ya, yang tidak boleh itu al-kafirah, yakni ya ghairul kitabiyah, yang selain ahlul kitab. Allah taala alam. Ini yang butuh perincian ya. Kemudian al-amah ala al-qur, al-qadir ala nikahil qurrah. Ya, seorang ya apa budak perempuan yang dinikahi oleh laki-laki merdeka. Ya, al-qadir ala nikahil qurrah, padahal mampu menikahi wanita merdeka. Misalnya farrajul al-akhur lahu an yatazawwaj imra'ah qurrah. Ya, harusnya seorang laki-laki itu ya yang merdeka itu menikahi wanita merdeka.
Fa in ajaza an imra'atin khura wa huwa yamliku an yatazawwaja bi imra'atin amma falahu an yatazawwaja biha. Kalau tidak mampu ya boleh dia menikahi ya budak wanita. Walakin in qadara ala mahr khura laisa lahu an yatazawwaja bi ammah. Tapi kalau dia mampu menikahi wanita merdeka maka tidak boleh baginya menikahi ya budak wanita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man lam yastati minkum taulan an yankihal muhsanat al mu'minat famin ma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat. Ya, intinya ya Allah firmankan di sini barang siapa di antara kalian yang merdeka yang tidak mampu menikahi wanita yang merdeka ya maka dia boleh menikahi budak wanita muslimah. Namun kalau jika mampu maka tidak boleh. Haram hukumnya menikahi budak wanita. Ya, nah, karena nanti kenapa disebutkan oleh Syekh ya kalau kemudian menikahi wanita amah itu anaknya nanti akan mengikuti ibunya menjadi maka ya jadi budak misalnya. Maka jangan sampai anak tersebut jadi budak. Kemudian yang berikutnya adalah al-khunsa hatta ya yatabayyanu amruhu. Ya, al-khunsa ini adalah apa ya? Khunsa ini laukana hunaka khunsa muskil ya, khunsa muskil ya. Kita di bahasan waris juga pernah ya. Khunsa muskil indal fuqaha idza atlaqa fal murad bihi khunsa muskil hatta yatabayyanu ya ayatabayyana amruhu li annahu qad yakunu ya wa qad yakunu unsa. Ya, bisa jadi laki-laki bisa jadi perempuan. Oh ini khunsa ini maksudnya ya, orang yang pemilik apa kelamin ganda. Ya, itu harus jelas. Ya, harus jelas dulu. Ini jelas kelaminnya apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Ya, harus jelas lebih dulu. Baik. Kemudian ya, waktunya sudah mepet ya. Bab syarat finikah. Syarat-syarat ya nikah. Asyurut finikah kisman. Syarat-syarat nikah itu ada dua. Sahihun lazim, yakni syarat yang sah, yang benar. Bayal zamul wafa'u biha, maka wajib dipenuhi, ya harus dipenuhi. Maka nadfi maslahah akad untuk satu maslahah akad, ya, la muqtada al akad. Wa hunaka syurutun fasidah, kemudian ada syarat fasid, ya syarat yang rusak, ya yang batal yang tidak harus dipenuhi. Wa yalati takunu munafiyah lil muqtadi akad. Ya, syarat yang rusak yang tidak harus dipenuhi. Ya. Adzabitu sani as-sahih yajibul wafa'u bihi. Syarat yang sah yang benar harus dipenuhi. Ya, syarat yang sah yang benar harus dipenuhi. Ai idza kana hadza syartan sahiha, jika syarat yang sah di maslahahil aqd ini pada maslahah akad au yunafil muqtata akad fayajibu wafa'u bihi, maka harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Inama qati'ul huquq 'inda syurut yajibul wafa'u bihadzi syart. Fa ilam yafi fal hal khiyar. Ya, kalau tidak terpenuhi maka dia boleh memilih. Zaud bi syurut allati wata'at mar'ah 'alaiha falaha khiyar. Tapi kemudian adab itu salis asyaratul fasid. Ada syarat yang rusak. Ya, syarat yang rusak, fasid. Fasid syarat yang rusak. Di sana ada syurut fasidah fi nikah, syarat yang rusak dalam nikah. Ini juga ada dua. Nau'un ya, yang pertama nau'un yubtilul akad. Jenis syarat yang membatalkan akad nikah. Ini syarat yang bisa membatalkan akad nikah. Syurutul lati tunafi muqtadul akad, yang bisa membatalkan akad nikah. Wa nau'un la yubtiluhu, dan juga jenis syarat yang tidak membatalkan akad nikah. Alladzi la yunafi muqtadul akad fa yasikul akad wa yubtilu syarat. Ya, sah, akadnya itu sah tapi ya syaratnya itu batil. Ya. Contoh, nau'un yubtilul akad. Contoh di antara yang ya nau yang membatalkan akad nikah, yang membatalkan akad nikah. Di antaranya asyighar. Ya, ada yakni asyighar. Wal uqud al-fasidah kanat fil jahiliyah. Ini termasuk di antara akad yang fasid yang rusak, dan ini terjadi pada zaman jahiliyah. Bi an yaswija rajul
waliyatahu li ghairihi ala an yawizahu waliyatahu kan masalan ya yaswijuhu ibnati ala an yawizahu al-akhar utahu masalan. Ya intinya ini diantara syarat yang rusak yang batal ini contohnya adalah sighar. Ya nikah sighar. Ini seorang laki-laki misalnya menikahi anak perempuan dari lelaki kedua. Kemudian lelaki kedua ini menikahi anak perempuan dari lelaki pertama, ya, yang menikahi anak perempuannya tadi. Dengan syarat apa? Nanti mereka mensyaratkan itu tidak adanya mahar, ya, duna wat'i, ya, musama bainahuma sodak, ya, tidak adanya apa? Mahar, ya, yang diberikan kepada seorang pun dari kedua perempuan yang mereka nikahi, yang diberi istri. Ini disebut dengan ya sigor, ya nikah sigor. Ya ini termasuk akad fasid yang terjadi pada zaman jahiliyah. Seorang laki-laki menikahi anak perempuan seorang laki-laki, kemudian lelaki yang berikutnya ini juga menikahi anak perempuannya, ya tanpa mahar. Ini termasuk akad yang fasid. Ya kemudian yang lain adalah ya muhalil, ya ya muhalil ini juga termasuk ya akad yang fasid, ya akad yang fasid. Ya intinya kalau muhalil ini, ya, karena sudah 1 jam ya, muhalil ini seorang laki-laki menikahi wanita yang apa sudah dicerai, yang ditalak 3 oleh suaminya, ya, seorang suami sudah mentalak 3 istrinya, ya kemudian untuk bisa jadi halal lagi kan tidak boleh kalau sudah talak 3 kan boleh, ya tidak ya halal lagi, maka untuk jadi bisa jadi istrinya lagi biar jadi halal lagi, kemudian ya dengan dia melakukan apa ya akad fasid, ya kemudian misalnya ya laki-laki yang menikahi istrinya kemudian agar menceraikan istrinya itu agar dia bisa balik lagi, ini disebut dengan muhalil. Kemudian yang ketiga yakni mut'ah. Ya kalau mut'ah ini apa akad yang ini ma'ruf di kalangan Syiah, ya ya di kalangan Syiah. Ya, ini menikahi dalam jangka waktu tertentu, menikahi perempuan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya, ya mereka menikahi dalam sehari atau 2 hari, seminggu, ya atau 2 minggu, ya. Jadi setelah kemudian mereka digauli, ya dikumpuli, kemudian diceraikan, ya diceraikan. Setelah apa? Digauli, ya. Dan ini juga mereka dengan mahar tertentu, ya dengan mahar yang sudah disepakati kedua pihak. Ya, dan ini mut'ah ini hakikatnya ya perzinaan ya. Nasallallahu alafiyah ya. Nauzubillah. Baik. Kemudian yang terakhir ya karena waktunya terbatas, nau la yubtiluhu. Ya, nau la yubtil yakni syarat yang tidak membatalkan akad nikah. Ya, ka'an yastari ta'an la mahra laha, seperti mensyaratkan tidak ada mahar, alla mahran laha, au ka'an yastari ta'an la mahra laha, au an la yunfiqa 'alaiha. Au yunfiqa 'alaiha au la yujami'aha. Ya, misalnya syarat ini syarat yang tidak membatalkan akad nikah. Misalnya seorang suami ini mensyaratkan tidak mau ngasih mahar pada istrinya atau tidak mau apa ngasih nafkah pada istrinya atau dia tidak mau apa yujami'aha, tidak mau menggauli istrinya, ya. Fayasihul akdu wa yabtulu syar. Ini ini akadnya sah, akad nikahnya ini sah, kan tapi syaratnya ini batal. Ini tidak wajib dipenuhi. Ya, tidak wajib dipenuhi. Ya, akad nikahnya sah tapi tidak wajib dipenuhi. Taib. Ya. Jadi syarat yang tidak membatalkan akad nikah. Ya, seorang suami saya mensyaratkan tidak akan memberi mahar istrinya atau mensyaratkan tidak akan memberi nafkah istrinya, ya tidak akan menggauli istrinya. Maka kalau akad nikahnya sah, tapi syaratnya menjadi batal dan tidak wajib dipenuhi. Taib, ayol ikhwah wal akhwat, para mahasiswa di Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah. Ini karena sudah 1 jam kita cukupkan ya, masih ada satu pembahasan sebenarnya tentang bab al-uyub fi nikah, ya aib-aib dalam pernikahan ya. So, insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan lain ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan.
ya. Juga bisa dipahami membantu teman-teman mahasiswa-mahasiswi di kuliah ulum syariah di mata pelajaran fikih ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang keliru bisa dikoreksi ya. Atau anak yang salah baca atau kecepatan ya. Itu mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.